Iya Pak Haji, kalau Ini ada apaan sih? Muset gua jalan muter orang. Ini ada apa dah? Aku mati. Aja rambut saya baru sampai juga ya. muset gua jalan muter-muter lah. Ini ada api nih ngumpul-ngumpul begini. Lah emang ente nggak tahu? Kagak. Pak RT kan bilangin. Lah kagak. Lah, emang apa? Cuma yang tahu gua mah lu katanya lagi banyak duit. Nah ini gua pengen ke rumah lu tadinya. Saya mah kagak banyak duit. Nah itu orang-orang ngomong. Yang duit banyak mah desa. Ya iya kan biasa kan lu yang mimpin. Kepala desa kagak bisa serta merta terus? menguasai duit yang diberikan ke desa. Lu kan ada di kantong lu. Bagaimana sih? Di kantong saya mah duit pribadi. Lah. Jadi kalau di desa itu sekarang sudah tersistem. Lalu jelasin dah, mumpung warga banyak ini. Jangan ditutup-tutupin dong. Kan begitu. Gitu. Ya. Nah, dijelasin nih. Kepala desa tidak punya duit pribadi atas kehendak masyarakat yang sudah tercantum dalam APBDes. Yang ada adalah itu duit dari negara untuk masyarakat yang harus dikelola oleh pemerintah desa lewat berbagai macam jalur tuh. Ada musyawarah dusun, ada musyawarah desa, ada musrembang, ada musdes penetapan RKPDes. Dari lebah situ, paham kan nih? Paham kan nih? Ya, gua paham. Jangan kayak ente nggak paham. Ya. Soalnya Ayo ente gua dengerin. dengerin ya. Ya, gua dengerin. Pak Haji siap dengerin lagi. Ya, apa ya? Lanjut, desa punya duit gede. Ya. Ada yang dari dana desa namanya 2,8 miliar. Lo banyak ya? Banyak banget. Ada dari pemerintah daerah 1 miliar. Iya. Ada juga dari alokasi dana desa tuh buat gaji Pak RT, posyandu, buat gaji kepala desa. Baru di situ duit kita ada. Itu sekitar 1,8 miliar. Nah, dari mana lagi dan lain-lainnya? Total duit desa itu ada sekitar 6,1 miliar. Nah, buat apa? Buat pelaksanaan pembangunan, bukan cuma jalanan doang. Bangun manusianya biar berdaya, bangun ekonominya biar berkembang, bangun pendidikannya biar masyarakat makin pinter. Oh paham dah kalau begitu mah. Maafin gue ya kalau udah remason kemarin. Sujon gue sama lu. Ya maafin dah ya. RT gua kagak ngasih tahu. Sama gua. Makanya wajar gue curiga sama lu. Oh, Duit iya. lu banyak. Ya pugu. Lah gitu. Kan kalau begini gamblang dah. Siap. Ya nggak? Warga banyak. Kalau gitu saya minta maaf ya Pak Haji. Sama Lurah. Maafin saya Lurah. Ntar dulu, lu jangan minta maaf dulu. Lu mau tahu gak cara ngelihatnya bagaimana tuh duit dipakai? Oh begitu. Caranya bagaimana Lurah? Jadi gini, masyarakat sekarang udah bisa ngelihat langsung, Bu. Bu dengerin ya Bu. Duit masyarakat sekarang bisa langsung lihat. Jangan kasih gaper tadi, diem baik gitu. Lah saya kan punya HP. Tuh. Kagak bisa ngeliat. Lihat, yang pertama kita dari pemerintah desa itu buat ngatur duitnya aja ada 3. Yang pertama si Tanti, yang kedua aplikasi si Panda, Buset, yang ribet ketiga amat. itu IBC, baru kita kortek di duit kudu bayar pajak juga nih, balik ke negara. Jadi gamblang tuh Dari dilihat di situ gamblang. dah. Oh iya Nah, benar, dari iya, situ iya. baru kita ditugasin sama Kejaksaan Agung Oh, gitu. lewat aplikasi Jaga Desa. Yang Kini pengelolaan keuangan desa tidak hanya diawasi secara internal. Melalui aplikasi Jaksa Jaga Desa, Kejaksaan Republik Indonesia turut mengawal perencanaan hingga realisasi dana desa. Semua proses tercatat, terpantau, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai bentuk inovasi dan dukungan terhadap program tersebut, Desa Bojonggede menghadirkan keterbukaan digital melalui website resmi bojonggede.digides.id. Di sana, masyarakat dapat mengakses infografis anggaran desa, mulai dari perencanaan, penggunaan, hingga realisasi dana desa. Seluruh pengelolaan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang pengalokasian, penggunaan, dan penyaluran dana desa tahun anggaran 2025 yang menegaskan bahwa keuangan desa harus transparan, akuntabel, dan dapat diawasi publik. Bojonggede bukan sekedar titik perlintasan di peta Kabupaten Bogor. Di balik denyutnya yang cepat, terdapat tanggung jawab besar dalam mengelola harapan ribuan warga. Di tahun 2025 ini, tantangan desa semakin kompleks. Namun, satu prinsip tetap teguh,
bahwa setiap rupiah dana desa adalah mandat yang harus dijaga. Inilah potret bagaimana transparansi mengubah wajah desa melalui pembangunan, pembinaan, pemberdayaan, dan ketangguhan bencana. Pilar pertama, pembangunan. Di Bojonggede, infrastruktur bukan sekedar beton dan aspal. Setiap proyek pembangunan jalan lingkungan atau drainase dimulai dengan keterbukaan. Papan proyek bukan hanya syarat formalitas, melainkan bukti bahwa warga berhak tahu dan mengawasi. Inilah wujud akuntabilitas di mana kualitas fisik bangunan sebanding dengan nilai yang dianggarkan. Namun, membangun desa tak cukup hanya soal fisik. Pilar kedua dan ketiga adalah pembinaan dan pemberdayaan. Melalui dana desa, Bojonggede memperkuat karakter warganya. Pembinaan kelembagaan dilakukan agar tata kelola berjalan bersih. Di sisi lain, pemberdayaan ekonomi kreatif menjadi mesin baru agar warga mandiri, bukan sekedar menjadi penonton di rumah sendiri. Pilar terakhir yang tak kalah krusial adalah penanggulangan bencana. Mengingat cuaca ekstrim yang sering melanda Bogor, Bojonggede mengalokasikan anggaran darurat dan pencegahan secara transparan. Dari normalisasi drainase hingga kesiapsiagaan relawan, desa hadir untuk memastikan rasa aman warganya sebelum musibah menyapa. Transparansi bukan tujuan akhir, melainkan cara kita bekerja dengan pembangunan yang nyata, pembinaan yang teratur, pemberdayaan yang merata, dan kesiagaan bencana yang matang. Desa Bojonggede melangkah menuju masa depan yang bersih dari korupsi, karena saat dana dikelola dengan terang, rakyat akan hidup dengan tenang. Mari terus mengawal, karena Bojonggede adalah kita.